Ya, kembali lagi bersama kita di Versus HRD episode kedua. Jadi di episode ini saya bersama staf saya sendiri, Nisaul Khairiyah. Satu meja, dua HRD, beragam cerita. Seperti kemarin, akan saya tuliskan identitas ke-HRD kami. Karena kami sama-sama dari perusahaan yang sama, jadi akan dituliskan di sini ya, identitas ke-HRD-nya. Kemudian hari ini kita akan bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu. Jadi tidak ada conversation yang dimulai dari nol, melainkan semua dari kartu yang sudah teracak sebelumnya. Gitu. Rule-nya adalah nanti yang mengambil kartu harus menjawab itu yang pertama. Kalau aku ngambil kartu, berarti aku yang pertama. Tapi Nisa akan tetap menjawab dari kartu itu juga. Entah setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang tak sampaikan. Jadi kalau sesi itu selesai, nanti gantian. Oke ya. Kita mulai dari kartu pertama. Enggak sih? Enggak ya? Kita gunting bantu kertas. Oh oke. Atau habisian? Oh ya. Habisian. Seperti biasa, kalau di kantor kami, biasanya adalah nama hewan belakangnya. Jadi kalau misalkan huruf A berarti naga gitu misalnya. Ayo. A, B, C, D, E, F, G. Kumbang. Kambing. Iya, wes. Apa kumbang ya? Oh iya. Iya wes. Berarti aku sudah. Yang menentukan. Ayo, oke berarti. Aku memilih untuk Anda duluan aja nih. Oke. Silakan mengambil. Pertanyaannya, lebih menyebalkan kandidat yang terlalu banyak tanya atau yang terlalu diam? Kalau saya lebih menyebalkan ya, lebih menyebalkan yang terlalu banyak diam. Kenapa? Karena kan kita sebagai HRD nih, misal nih kita lagi interview, yang dibutuhkan kan itu menggali si kandidat tersebut. Iya. Sedangkan kalau kandidatnya terlalu banyak diam, jadinya kayak main tebak-tebakan nggak sih? Iya, masuk akal. Jadi lebih menyebalkan yang terlalu diam. Tapi kalau terlalu banyak tanya juga jangan yang terlalu banyak tanya, agak mengganggu juga. Kalau aku kayaknya juga sama ya. Pernah satu momen menemui kandidat yang CV-nya bagus, tapi ternyata dia akhirnya kan tidak terdelivery ya. Bahkan hanya untuk menjelaskan CV-nya saja kita nggak dapat informasinya toh. Apalagi kita harus ngasih pertanyaan-pertanyaan aneh yang memang lumrahnya HRD harusnya nanya-nanya itu gitu. Belum sempat nanya yang aneh-aneh, dia sudah diam. Akhirnya ya mau gimana lagi. Tapi Nisa pernah nggak ada momen yang seperti itu? Sebel nggak sih? Maksudnya kayak terus butuh piye gitu akhirnya? Ya. Waktu Kalau itu terlalu gimana? banyak diam itu kitanya yang bingung, kita mau menanyakan untuk mencairkan suasananya kita juga yang bingung. Mau follow up apa yang di follow up mungkin Orangnya di. Oke, berarti sama-sama setuju ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya yang ngambil. Sebutkan satu hal yang kamu ingin ubah dalam dunia HR. Berarti ini kayaknya maksudnya adalah dalam dunia HR secara umum ya. Secara fundamental kan ada banyak HR. Kalau dari aku sendiri mungkin mindset HR adalah seorang yang keras, itu mungkin. Kalau aku mungkin itu nggak ada hubungannya sama pekerjaan HR ya, tapi orang kalau biasanya dengar kata HRD itu mesti pikirannya kan kayak slow HRD rek. Oh ini keras sih, mesti pendekatannya mesti nanya-nanya yang bagaimana gitu. Itu yang pengen tak ubah. Jadi makanya kalau bekerja kadang-kadang aku tetap harus ada sisi tegasnya ya ini sih ya. Tapi ada momen tertentu di mana kita memberikan pendekatan yang friendly, yang kekeluargaan. Nah, aku itu sih. Kalau Nisa apa? Apa tadi pertanyaannya? Satu hal yang kamu ingin ubah dalam dunia HRD yang berhubungan dengan ke-HRD. Saya setuju sih Pak Oki. Jadi HR itu bukan polisi perusahaan.
Nah, tapi ingin juga mengubah kayak di proses rekrutmen tidak membatasi batas usia. Inginnya seperti itu. Ini kan keluhan banyak Gen Z sekarang ya. Jadi menurut saya kalau orang yang sudah berusia itu sebenarnya pengalamannya juga lebih bisa dibilang lebih berpengalaman gitu. Jadi batasan usia dalam proses rekrutmen itu menurut saya tidak diperlukan. Oke. Atas atau bawah? Kan kadang-kadang di batasnya ada dua tuh, biasanya ada bawah, ada atas. Batas bawah? Batas bawah itu berarti batas minimal. Ya, minimal usia. Maksimal. Maksimalnya berarti ya. Maksimal. Kenapa minimalnya enggak? Kan bisa jadi orang enggak boleh dibatasi minimalnya karena ada yang habis SMA langsung pengen kerja gitu misalkan. Kadang-kadang ada yang usia minimal 22 gitu. Padahal lulus SMA umur 18 misalnya ya. Bisa jadi 18 terus pengen kerja. Nah kan ada nih loker untuk yang habis lulus SMA juga ada ya, plus kredit ya. Benar. Tapi nek untuk rekrutmen aku sebenarnya ya ada yang pengen tak ubah. Apa itu? Buta warna gak butuh. Harusnya kita, menurutku tapi ya, harusnya orang-orang yang punya keterbatasan seperti itu nggak bener-bener di-cut, nggak bisa kerja gitu. Karena kan belum tentu ya buta warna itu mengganggunya seberapa gitu. Jadi itu salah satu juga yang pengen tahu sebenarnya. Benar sih, soalnya buta warna itu mungkin kalau untuk pekerjaan tertentu, misal teknisi yang listrikan kabel-kabel. Jadi kan jangan sampai buta warna kalau di posisi itu, tapi kan bisa di posisi lain. Tapi bisa jadi di posisi lain kan bisa diterima. Benar. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa pelatihan online lebih efektif daripada offline? Oke. Pelatihan bisa jadi lebih efektif kalau dilihat. Itu pertanyaan apa? Apakah pelatihan online lebih efektif daripada offline? Jadi tergantung dilihat dari segi apanya dulu. Kalau misalnya dari hemat waktunya dia lebih efektif. Tapi kalau online itu kan nggak ada interaksi nih. Nggak bener-bener ada. Nggak bener-bener ada interaksi secara langsung. Nah, tidak efektifnya di situ. Jadi kalau menurut saya, kalau hemat waktu itu lebih efektif online. Tapi kalau untuk keefektifan interaksi secara langsungnya itu lebih efektif offline. Tapi misal diterapkan, keberatan nggak nek online? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau keberatan Kalau sih aku enggak. ada sedikit rasa kayak kok eman ya gitu. Ya ada emannya. Karena kan menurutku kalau bisa offline kenapa harus online? Karena pastinya si yang peserta kan kita bisa memantau dengan langsung ya. Ono sing bisa ono sing lagi nggak fokus atau gimana gitu. Memang bener kelemahannya mungkin hanya untuk orang sedikit. Kalau online satu momen bisa 50, bisa 100 gitu kan. Tapi nggak bener bisa terjangkau semua per satu orang gitu. Jadi ya tetap sesuai kebutuhan sih memang ya. Tapi aku tetap kalau bisa offline lebih prefer offline lagi. Ya, lebih prefer offline. Bisa lebih prefer online. Offline kalau lebih prefernya lebih prefer offline. Tapi kalau misal lebih efektifnya nih kalau dilihat dari interaksi langsung ya milih offline. Tapi misal kendala jarak atau kendala waktu bisa online. Tapi kalau disuruh milih ya mending offline. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat pekerjaan HR berbeda dari pekerjaan lain? Pekerjaan ini mungkin aku lebih ke pekerjaan HR itu bagaimana dulu ya. Menurutku pekerjaan HR itu sangat membutuhkan orang yang mau mengurusi banyak hal
yang tidak monoton sih. Itu sih kalau aku kuncinya, monoton atau enggak. Karena kan kadang ada pekerjaan yang berulang, ada pekerjaan yang hari ini garap itu, besok garap itu lagi, atau bulan ini mengerjakan A, besok ada bulan depan mengerjakan A lagi gitu kan. Sedangkan kalau HR bisa jadi habis A, hari yang sama harus mengerjakan B, bulan depan bisa jadi A itu nggak kebagian sama sekali gitu Pak. Misalkan training satu semester bisa jadi kita lakukan 4 kali misalkan ya, training 4 kali, berarti kan ada 1 bulan kosong nggak training sama sekali. Rekrutmen bisa jadi 1 bulan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sepanjang proses rekrutmen pun nggak semua proses dilakukan. Nah itu menurutku yang paling membuat berbeda, ya itu sih. Kalau Nisa apa yang dirasakan? Yang berbeda dari pekerjaan HR itu lebih ke posisinya HR itu sendiri. Ya, HR itu kan menjembatani nih antara perusahaan atau pelaku usaha sama karyawan. Jadi sebagai HR itu kita harus seimbang keduanya gitu karyawan loh. yang menjadi gitu ya. Ke karyawannya juga harus dapat mensejahterakan karyawan, tapi kita juga harus seimbang ke proses bisnisnya, ke perusahaan. Iya sih, benar. Iya ya, kan yang lainnya kalau karyawan ya karyawan ya, sedangkan HR kan bisa jadi berlaku tidak sebagai karyawan dengan berat sebelah. Iya, masuk akal. Oke, cukup jelas, silakan ambil kartu. Ketika seleksi lebih penting pengalaman atau attitude? Lebih penting, kalau saya nih lebih penting attitude. Oke. Karena kalau pengalaman itu bisa dibentuk. Ya. Tapi kalau attitude itu lebih ke paten, apa sih, bawaan kan? Bawaan. Dari rumah lah ya. Bawaan orangnya kayak gitu. Jadi lebih ke attitude. Karena kalau kita ngerekrut orang yang berpengalaman tapi susah untuk diajak kerjasama juga blunder gitu. Tapi kalau kita ngerekrut orang yang semangat, punya niat kerja, punya kemauan belajar, itu bisa nanti kita bentuk pengalamannya. Oke. Kalau aku setuju, attitude itu yang utama. Tapi kadang-kadang ada posisi tertentu yang memang kita butuh yang berpengalaman ya kadang-kadang. Dan itu mau nggak mau ya, ibaratnya kalau kita disuruh milih, kita nggak mungkin kan milih attitude 0 atau pengalaman 0, kan nggak mungkin ya. Pengalaman 0 bisa jadi karena kan bisa jadi di posisi tertentu nggak apa-apa, tapi attitude 0 kan nggak mungkin. Kalau disuruh milih attitude 60 dengan pengalaman 100 atau attitude 100 dengan pengalaman 60, aku milih attitude 100 dengan pengalaman 60. Tapi kalau kalau perusahaannya memang butuh yang pengalamannya itu diutamakan, misalkan secara strategis banget ya, kita butuh manajer marketing gitu misalkan. Aku ngerasanya 60-nya tak kasih di attitude malahan. Karena posisi yang krusial, bisa jadi kita sangat butuh itu gitu. Kita sangat butuh pengalamannya. Tapi itu kan special case, dimana secara umum ya tetap attitude yang diutamakan. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir atau sebelum terakhir, aku ya berarti ya harusnya. Hewan apa yang cocok untuk menggambarkan pekerjaan HR? Oke, kalau diibaratkan hewan, bentar ya, mikir dulu ya, bentar ya. Searching boleh nggak ini? Kalau aku sih singa yang punya kemampuan pulang. Aku tuh. Kenapa? Karena singa hidup untuk menjadi leader. HR juga dicetak untuk nantinya menjadi leader di level apapun. Tapi sayangnya pekerjaannya nggak cuma jadi leader doang,
pekerjaannya beragam, akhirnya harus bisa jadi apapun. Makanya bilang menjadi apapun itu tergantung tempatnya. Kalau di situ harus tegas, ya harus tegas. Kalau di situ harus ngitung payroll, kita harus ngitung. Kalau di situ harus fleksibel, misalkan konseling, harus fleksibel. Harus paten, seperti kita pas ada peraturan harus paten. Jadi fleksibel, tapi harus jadi pemimpin. Gak bisa HR tanpa jiwa pemimpin, gak mungkin. Jadi harus jadi singa yang punya kemampuan singa. Kalau Nisa awal. Tadi sebenarnya mau mikir singa juga. Alang. Apa ya? Kalau ngambil dari satu pekerjaan bisa. Maksudnya pekerjaan HR kan bervariasi. Oke. Bisa Boleh. rekrutmen. Boleh. Burung hantu. Oke, kok bisa? Kan kita nih kalau rekrut kandidat, kita harus jeli kan. Ya. Nggak boleh ketipu nih sama kandidatnya. Iya. Harus benar-benar jeli nih ngelihatnya. Iya. Jadi burung hantu aja. Dengan itu kan Tapi untuk rekrutmen. cara melihatnya kan hampir tanpa titik cerita lah ya. Ceritanya kan gitu, bisa lihat dari sisi mana tuh. Untuk non rekrutmen apa lagi ya? Kucing kali ya. Coaching, oh jadi mentor. Kucing. Kucing maksudnya. Selain burung hantu kan. Oke, kucing. Kucing. Kenapa kucing? Karena kucing nih, misal nih ada ular, ada kucing tuh langsung gini gitu loh, tangkas gitu loh. Oh, ini Iya nggak sih? cepat tanggap ya. Oke. Kucing. Iya, tapi memang kan ini di video-video kan kucing itu punya refleks. Ya, Ya, emang ya. rasanya coba. Ya harus cepat sih. Iya. Masa akal sih, masa akal. Tapi memang salah satu hal yang susahnya jadi HRD ya itu. Kadang-kadang kita dituntut untuk memberikan penanganan dan juga keputusan secara cepat. Itu menurutku si kucing ini menjadi kucing Benar. gak semudah itu memang. Memang gak semudah itu menjadi kucing. Dan kucing juga kan nggak yang selalu gitu kan, nggak selalu yang ngerayang gitu loh, maksudnya kadang kan ngalem gitu. Jadi Iya. HR bisa ada waktunya tegas, Iya. ada waktunya yang Slow. Iya. Tapi ya karena kucing ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Nah, itu tadi HR ada orang yang ya. Ada HR yang nih. seneng dengan HR karena mungkin mengayomi, tapi ada juga orang yang mungkin pernah dicatat lah, pernah lauknya diambil, Benar. akhirnya nggak seneng gitu ya. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya secara durasi, kita hampir 20 menit karena target dari versus HRD ini kurang dari 20 menit. Oke, sementara itu sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, Nisaul Khairiyah. Sama-sama. Ya.